Social media app TikTok. TikTok. It is new how damaging their app was to young youth. Di era serba digital ini, jarak antara kita dan dunia semakin dekat. Tapi, jarak kita dengan Tuhan semakin jauh. Setiap detik, layar di genggaman kita menyala. Tapi, hati kita semakin gelap. Inilah era di mana teknologi memanggil dan iman perlahan menghilang. Selamat datang di channel 31. Mari kita buka mata tentang kenyataan yang jarang dibicarakan. Teknologi memang memudahkan hidup kita. Dalam satu sentuhan kita bisa belanja, bekerja, bahkan mencari hiburan tanpa keluar rumah. Namun, di balik kemudahan itu, ada sisi gelap yang jarang kita sadari. Sebuah riset dari Pew Research Center menunjukkan bahwa penggunaan media sosial yang berlebihan berdampak pada penurunan aktivitas keagamaan. Orang lebih banyak menghabiskan waktu scroll dibanding berdoa. Notifikasi dari ponsel terasa lebih mendesak daripada panggilan untuk beribadah. Game online terasa lebih menghibur daripada membaca kitab suci. Kita menjadi terhubung ke seluruh dunia, tapi terputus dari Sang Pencipta. Yang membuat teknologi berbahaya bukan hanya kontennya, tapi caranya merampas waktu dan fokus kita. Bayangkan, setiap jam yang kita habiskan di layar adalah jam yang hilang untuk keluarga, sahabat, dan Tuhan. Otak kita terbiasa dengan hiburan instan. Kita kehilangan kesabaran untuk hal-hal yang membutuhkan ketenangan dan renungan. Dan yang paling berbahaya, teknologi menciptakan ilusi. Kita merasa tahu segalanya, padahal kehilangan arah. Kita mengira punya banyak teman di dunia maya, tapi kehilangan sahabat sejati di dunia nyata. Di zaman ini, iman bukan hilang dalam sekejap. Ia terkikis, pelan-pelan. Kita mulai melewatkan ibadah sekali, 2 kali, hingga menjadi kebiasaan. Kita mulai mempertanyakan nilai-nilai karena terlalu sering terpapar konten yang meragukannya. Lambat laun, teknologi bukan lagi sekedar alat, tapi menjadi tuan yang mengatur hidup kita. Kita lebih takut kehilangan sinyal daripada kehilangan keyakinan. Lebih panik baterai ponsel habis daripada hati yang kosong. Namun, semua ini bukan berarti kita harus membenci teknologi. Teknologi hanyalah alat. Masalahnya ada pada bagaimana kita menggunakannya. Kita bisa memilih menjadi budak teknologi atau menjadikannya sarana untuk mendekat pada Tuhan. Mulailah dengan langkah kecil. Matikan ponsel saat beribadah. Sediakan waktu tanpa layar untuk keluarga. Gunakan internet untuk belajar hal-hal yang memperkuat iman, bukan melemahkannya. Ingat, teknologi bisa membawa kita jauh dari Tuhan. Tapi dengan niat yang benar, ia juga bisa membawa kita kembali.
2 dekade terakhir, perkembangan teknologi melesat seperti roket. Internet, media sosial, AI semua hadir untuk mempermudah hidup. Tapi faktanya, kemudahan ini punya harga mahal. Survei global tahun 2024 menunjukkan lebih dari 40% anak muda menghabiskan waktu 7-10 jam per hari di layar. Waktu yang dulu dipakai untuk berinteraksi, merenung, atau beribadah, kini tersedot habis oleh notifikasi dan konten tanpa henti. Dan ini bukan kebetulan. Teknologi memang dirancang agar kita ketagihan. Teknologi bisa menjadi berkah atau bencana. Semua tergantung pada siapa yang memegang kendali. Jika kita biarkan teknologi memimpin hidup, bersiaplah kehilangan sesuatu yang tak bisa dibeli, ketenangan jiwa. Tapi, jika kita memimpin teknologi dengan iman, maka dunia digital ini bisa menjadi jalan menuju kebaikan. Ingat, layar akan padam, baterai akan habis, tapi hati hanya akan tetap hidup jika terhubung pada sumber yang benar. Ini adalah Channel 31. Dan inilah fakta yang jarang dibicarakan. Teknologi mendekat, iman menjauh. Pertanyaannya, kamu ada di pihak yang mana?